Shalom Bapak Ibu Saudara kasih, senang bertemu kembali dengan saudara pada saat ini dalam pelayanan dipulihkan, dilepaskan, diurapi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih, saya akan bawakan topik ini saat ini, bagaimana seseorang yang percaya Kristus, mengenal Kristus, menerima Kristus, harus mengalami yang namanya dipulihkan, harus mengalami yang kedua yang namanya dilepaskan, harus mengalami yang ketiga namanya diurapi. Saudara kasih, mengapa harus dipulihkan? Mengapa harus dilepaskan? Mengapa harus diurapi? Pada saat kita percaya kepada Yesus, ada hal-hal yang lalu yang kita lepaskan, yang kita tinggalkan, maka kita harus mengalami satu pemulihan. Apa yang dimaksud dengan dipulihkan? Kembalinya keadaan seseorang dari keadaan penyimpangan kepada keadaan yang seharusnya. Orang-orang yang harus mengalami satu pemulihan, yang tadi berbuat hal yang tidak baik, dipulihkan jadi melakukan hal yang baik. Yang tadi hidup dalam dosa, dipulihkan tidak berbuat dosa lagi. Yang tadi hidup dalam kuasa kegelapan, dipulihkan tidak lagi bergaul dengan kuasa kegelapan. Siapa mereka yang harus dipulihkan? Setiap orang yang mau menerima Kristus harus mengalami pemulihan. Bahkan setiap kita, setiap saat kita terus harus diperbaharui, terus harus mengalami pemulihan demi pemulihan. Saudara kasih, satu video ini akan memperlihatkan bagi saudara dan saya bagaimana orang yang mengalami pemulihan. Mari saksikan video ini. Aku mengaku dosa. Mulut terbuka. Akui. Kalau kau belum mau bebas, Saya manusia kuasa ini. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku berdamai dengan diriku. Aku menerima diriku apa adanya. Tuhan Yesus, aku mengampuni semua orang. Sebut semua orang. Buka mulutku, semua orang yang mengecewakanku. Aku mengampuni dengan tulus. Saudara kali kita telah menyaksikan video tadi, itu membuktikan bahwa seseorang tanpa disadari ada sesuatu dalam kehidupannya, ada sesuatu belenggu dalam hidupnya. Dia harus mengalami satu pengakuan, dia harus berdamai dengan Bapa, dia harus berdamai dengan diri sendiri, dia harus berdamai dengan sesama, menerima Allah, berdamai dengan Tuhan, memohon pengampunan dengan Tuhan, terbuka kepada Allah. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri, menerima diri apa adanya, bangga dengan hidupnya. Pada saat kita menyesali diri sendiri, pada saat kita kecewa dengan diri sendiri, itu artinya kecewa dengan Allah. Yang ketiga, berdamai dengan sesama, ampuni semua orang, bebaskan semua kebencian, sakit hati, kecewa, lepaskan pengakuan. Alkitab berkata, saudara kasih, bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Jadi tidak ada boleh kebencian dalam hidup kita. Lepaskan pengampunan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan dilepaskan? Saudara kasih, dilepaskan artinya dibebaskan seseorang yang telah menerima Yesus dari belenggu ikatan, dari belenggu dosa. Itu bisa kekuatan dosa kedagingan, itu bisa kekuatan roh jahat, ikatan belenggu kuasa perdukunan. Harus dilepaskan. Ada 3 roh dalam dunia: roh Allah, roh manusia, dan roh setan. Saudara kasih, pada saat roh kita melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan, maka roh Allah yang menguasai kehidupan kita. Tetapi pada saat seseorang melakukan dosa, menyukakan kuasa-kuasa kegelapan, maka kuasa kegelapan menguasai rohnya, sehingga hidupnya menyenangkan kuasa-kuasa itu. Maka seseorang yang percaya Kristus, yang menerima Yesus, mengalami pemulihan. Dia harus dibersihkan, dia harus dilepaskan dari setiap belenggu dosa itu, dilepaskan dari setiap ikatan itu, dilepaskan dari sesuatu yang menguasai tubuhnya, dibebaskan, dilepaskan.
Saudara kasih, kita akan saksikan video ini. Bagaimana kehidupan orang yang terikat dengan kuasa lain. Saudara kasih video tadi membuktikan bahwa tanpa disadari seseorang ada belenggu dalam hidupnya. Tanpa disadari seseorang yang pergi ke perdukunan, ada roh jahat yang mengikat kehidupannya. Ini harus dilepaskan. Yang ketiga saudara kasih adalah pengurapan. Apa yang dimaksud diurapi atau pengurapan? Diurapi artinya saudara bahwa ada satu impartasi kuasa Allah, atau diperlengkapi dengan kuasa Tuhan, diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kehidupannya ada power, ada kekuatan Allah, ada kuasa Allah yang selalu dalam kehidupannya, sehingga kita berkata membebaskan yang terbelenggu, melepaskan yang terikat, menghiburkan yang susah, menyembuhkan yang sakit. Itu menyertai setiap orang yang percaya. Kenapa? Ada kuasa Allah, ada otoritas Allah dalam kehidupannya. Jadi diurapi, menikmati impartasi kuasa Allah, mendapatkan pengurapan Allah, menikmati karunia-karunia Roh Kudus, karunia-karunia pelayanan untuk memperlengkapi kita dalam pelayanan. Jadi setiap umat Allah yang percaya Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus mengalami yang namanya pemulihan. Dia harus mengalami yang namanya pelepasan. Dia mengalami yang namanya diurapi. Video ini saudara salah satu contoh bagaimana orang yang diurapi Tuhan bersaksikan. Saudara, video tadi menggambarkan bahwa kehidupan orang yang sedang diurapi pada saat urapan itu hadir, ada yang menikmati hadirat Allah dengan gemetar, ada yang rebat, tanpa dibuat-buat olehnya, ada yang mengalami seperti ada sesuatu yang masuk dalam tubuhnya, ada yang mengalami sukacita yang luar biasa. Ada Roh Kudus yang sedang bekerja dalam hidupnya, sehingga ada kekuatan Allah yang sedang bersekutu dengan dia, kekuatan Allah yang mengurapi dia, sehingga dia boleh berkata, roh yang ada padaku lebih besar dari yang ada dalam dunia ini. Semua kita butuh diurapi Allah, sehingga ada kuasa Allah, ada otoritas Allah, ada dunamos, dinamit, dumos dalam kehidupan kita, di dalam setiap pelayanan kita. Oleh kata Bapak Saudara kasih, mari pada saat kita mau menerima Kristus, izinkan Allah memulihkan kita. Berdamai dengan Bapa, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama. Yang kedua, dilepaskan atau dibebaskan. Mengaku dosa di hadapan Allah. Jika ada kuasa perdukunan, jimat mantra, akuin di hadapan hamba Tuhan. Berikan jimat-jimat itu, mantra itu supaya dimusnahkan. Lalu didoakan oleh hamba Tuhan, dilepaskan dari belenggu itu. Yang ketiga, diurapi. Jika Allah mengurapi kita, minta urapan Allah terus mengalir dalam kehidupan kita, sehingga ada sesuatu kekuatan yang besar dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kita terus mengalami pemulihan, pelepasan, pengurapan Tuhan, sehingga kita kuat dalam segala sesuatu. Amin. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Shalom.